akan menjelaskan hasil penelitian saya di 2021 terhadap Tridharma saya sebagai seorang dosen. Perkenalkan, nama saya adalah Noviona Sidratumunti. Saya adalah dosen Prodi S1 Informatika di Universitas Pahlawan Kota Musai. Pada penelitian ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan SIG sebagai media sales/toko komputer berbasis web pada area Kota Pekanbaru. Oke, yang pertama adalah latar belakang saya mengangkat judul ini, yaitu adalah karena eratnya peranan teknologi informasi tidak pernah lepas dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehari-hari pada saat sekarang ini, di mana seiring perkembangan zaman, informasi telah berkembang sangat pesat pada dunia sekarang, yaitu di mana masyarakat sudah bisa mengakses informasi-informasi yang mereka inginkan dengan mudahnya. Salah satu perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap perekaman data pada saat sekarang ini adalah GPS, itu adalah Global Position System, di mana Global Position System ini adalah merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi mengenai lokasi di permukaan bumi dengan mudah, cepat, murah, dan akurasi, dan bisa dipertanggungjawabkan terutama dalam perkembangan informasi spasial dan yang lebih dikenal dengan sistem informasi geografis. Maka dari itu penulis mengangkat judul ini karena menarik sekali untuk pembahasan pada dunia sekarang. Nah, pada penelitian ini penulis juga nanti mengarah ke dalam penggunaan pemrograman web, di mana ini adalah sebagai media untuk mengimplementasikan ke dalam bentuk GIS nantinya. Seperti yang kita ketahui sekarang, geografi informasi sistem ini adalah lebih kurang sama dengan yang namanya sistem informasi geografis, tapi bedanya di sini adalah hanya bahasanya saja. Kalau GIS itu adalah bahasa Inggrisnya, SIG itu adalah bahasa Indonesianya. Nah, dalam perkembangan teknologi internet saat ini, masyarakat semakin dimudahkan dalam menggunakan segala macam fasilitas dan proses-proses yang tersedia. Nah, salah satu contohnya adalah mencari toko servis komputer yang ada di Kota Pekanbaru, yang mana masyarakat umumnya, khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru, tidak jarang merasa kesulitan mencari toko servis yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, dengan adanya sistem informasi geografis ini akan menampilkan nanti beberapa lokasi-lokasi toko servis resmi yang ada di Kota Pekanbaru dan bisa diakses setiap saat oleh masyarakat nantinya. Selanjutnya, perumusan masalah yang saya dapatkan di sini mengangkat judul ini adalah yang pertama, bagaimana sistem informasi geografis itu bisa menunjukkan lokasi toko servis komputer yang segitu spasial untuk menginformasikan lokasi toko servis resmi komputer yang ada di Kota Pekanbaru. Yang kedua adalah bagaimana penyebaran secara luas informasi mengenai sistem informasi geografis untuk menunjukkan lokasi toko servis resmi Kota Pekanbaru saat ini. Jadi nanti mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses toko-toko resmi itu tentunya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini saya mendapatkan 4 buah nantinya. Yang pertama adalah kita dapat melakukan proses mapping, itu adalah proses pemetaan di mana pada lokasi toko servis resmi komputer yang ada di Kota Pekanbaru. Dan yang keduanya adalah kita dapat melakukan pencatatan data lokasi toko servis resmi komputer yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan sistem yang dirancang. Nah, ini sangat besar sekali peluangnya kita dapat memanfaatkan komputerisasi dan terintegrasi data kita dengan baik. Yang ketiga adalah kita dapat mendesain hasil mapping ke halaman sistem. Jadi nanti ketika kita sudah membuatkan pemetaan, kita akan memasukkan ke dalam sistem. Yang keempat adalah kita dapat mengimplementasikan sistemnya dengan baik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dari tujuan yang penelitian yang saya jabarkan tadi, maka saya dapatkan ada 3 manfaat dalam penelitian yang saya peroleh ini. Yang pertama adalah saya dapat mengimplementasikan aspek-aspek teoritis dan konsep-konsep yang diperoleh di bangku kuliah saya nanti. Jadi ilmu-ilmu yang saya sudah dapatkan di perkuliahan nanti saya bisa terapkan di penelitian saya ini. Yang kedua adalah saya mampu menciptakan suatu sistem yang nantinya dapat dimanfaatkan dan
membantu pihak dalam menciptakan efisiensi dan aktivitas kerjanya. Dan yang ketiga adalah pedoman yang dihasilkan oleh pihak lainnya dan analisisnya untuk membentuk satu sistem yang baik dan berguna bagi dunia kerja nantinya. Jadi ini sangat besar peluangnya penelitian saya ini nanti bisa menjadi penelitian serumpun juga oleh mahasiswa prodi saya, di mana dia bisa meneruskan atau menurunkan penelitian-penelitian ini dalam judul-judul skripsi dia nantinya. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu adalah landasan teori, di mana di sini saya hanya menjelaskan sedikit landasan teorinya, yaitu adalah definisi rancang bangun. Kenapa saya jelaskan ini? Karena nanti di sistem ini kita yang pertama lakukan adalah membuat sebuah sistem rancang bangun. Definisi rancang bangun yang pertama adalah rancang. Rancang itu adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam membuat sebuah program. Jadi sebelum kita memulai sebuah program, kita terlebih dahulu merancang sebuah sistemnya. Adapun tujuan dari perancangan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, lengkap kepada pemrograman dan ahli teknik yang terlibat nantinya. Seperti rumah, ketika kita membuat sebuah sedang membuat sebuah rumah, hal yang pertama dilakukan oleh arsitek adalah mereka merancang bangunan yang akan mereka buat. Lebih kurang seperti itu juga untuk anak-anak programmer nantinya. Yang kedua adalah pembangunan atau bangun, di mana di sini saya mengutip salah satu para ahli, yaitu adalah para ahli Pressman, itu pada tahun 2009. Dia mengatakan adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara keseluruhan. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem, jadi kita bisa saja memulai itu dari baru atau hanya merancang atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Itulah gunanya pembangunan atau bangun. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwasanya rancang bangun itu adalah menggambarkan perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Itulah yang dimaksud dengan sebuah rancang bangun. Selanjutnya adalah model rekayasa perangkat lunak yang saya pakai di sini adalah tahap waterfall. Model ini adalah model klasik yang bersifat sistematis dan berurutan membangun sebuah software. Di mana di sini ada requirement-nya, ada sistem and software design-nya, ada implementation and user testing-nya. Yang keempatnya adalah integration dan sistem testing-nya. Dan yang kelima adalah maintenance-nya. Inilah peranan dari seorang analisis atau tahapan-tahapan yang akan dibuat dalam sebuah penelitian. Nah, selanjutnya adalah sekilas saya bahas tentang GIS. Itu adalah sistem informasi geografis, di mana sistem informasi geografis ini adalah sistem informasi yang berfungsi untuk mengolah data berupa informasi keuangan atau spasial. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ini disebut dengan geografi informasi sistem. Dan sistem ini spasial ini juga berupa posisi koordinat dari suatu objek, luas wilayah, dan panjang garis yang diproyeksikan. Nah, dalam sistem koordinat ini, sistem informasi spasial ini, data-data tentang keterangan atau atribut suatu objek, luas wilayah, dan panjang garis merupakan bahan-bahan yang diolah dalam sistem informasi geografis. Jadi sistem geografi informasi sistem ini merupakan program komputer yang dapat mengolah dan menganalisis sistem informasi dengan baik. Nah, sistem komputer yang dapat digunakan untuk mengolah informasi geografis ini adalah yang pertama adalah MapInfo. Ini bisa kita sebagai literaturnya. Yang kedua adalah ArcGIS. Yang ketiga adalah ArcView. Yang keempat adalah Quantum GIS. Nah, ini adalah yang biasanya anak-anak informatika menggunakan aplikasi atau software dalam pengolahan GIS ini. Selanjutnya adalah diagram UML. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja terhadap diagram UML, di mana UML ini dikategorikan dalam 13 diagram. Yang pertama adalah class diagram, komponen diagram, composite struktur diagram, development diagram, object diagram, package diagram, activity diagram, use case diagram, state mapping diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, timing diagram. Nah, di sini beberapa anak informatika dalam pembuatan sistem, mereka membutuhkan UML ini adalah sebagai rancang bangunnya terlebih dahulu. Dan biasanya mereka menggunakan class diagram, development diagram,
activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan timing diagram. Jadi mereka bisa menentukan waktu-waktu nanti bagaimana sistem itu berjalan dengan baiknya. Lanjutnya adalah bab 3 adalah kerangka penelitian. Kerangka penelitian saya di sini sebelumnya saya sudah jelaskan di bab 2, yaitu adalah tahapnya itu adalah metodologi SDLC waterfall. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan ke beberapa objek toko servis resmi. Di sini saya melakukan pengumpulan data, yaitu adalah mengunjungi toko-toko, meminta toko-toko resmi di Kota Pekanbaru sebagai observasinya, sebagai wawancara. Jadi saya bertanya kepada toko-toko itu terhadap data yang akan saya angkat tentunya. Yang kedua adalah analisis data. Analisis data di sini saya angkat adalah bersifat deduktif, di mana nanti hasil data inilah nanti akan kita olah menjadi penelitian kita. Yang ketiga adalah perancangan sistem. Di sini kita membuka sebuah sistem rancang bangunnya dengan bisa berupa UML juga dengan beberapa perancangan yang ada. Yang keempat adalah kita pengujian sistem, di mana setelah kita melakukan tahap ketiga ini adalah perancangan sistem, kita akan menguji sistem yang sudah kita buat itu apakah berjalan dengan baik atau tidak. Yang kelimanya adalah implementasi. Implementasi inilah yang akan kita targetkan bahwasanya masyarakat dapat memanfaatkan penelitian ini atau software ini atau sistem ini dengan baik tentunya. Yang keempat, bab 4 adalah implementasi dan pengujian. Implementasi di sini yang pertama adalah implementasi sistem. Kita langsung masuk saja. Implementasi sistem ini merupakan bagian dari siklus hidup pengembangan sistem, dan untuk melakukan sebuah implementasi maka diperlukanlah program komputer dan perancangan interface dan penulisan kode program sesuai dengan sistem yang dirancang. Di sini kita menggunakan nanti beberapa kode dan pemrograman berorientasi objek. Contohnya mungkin kita pakai PHP atau Python nantinya. Ini adalah tahap pengujian sistemnya. Yang pertama adalah tampilan homepage-nya ini berisi tampilan homepage, reservation, login customer, dan login admin. Disinilah dashboardnya, ya. Terus tampilan home-nya adalah page webnya adalah sebagai berikut. Ini tampilan home-nya. Di sini adalah welcome to Graphic Information System toko Pekanbaru, toko komputer Kota Pekanbaru, ya. Yang kedua adalah tampilan toko komputer. Pada tampil ini pengunjung dapat melihat kamar yang free dan toko komputer yang full. Di sini adalah halaman tampilan tokonya. Jadi nanti misalnya ada dari kita yang ingin ada yang dari kita mempunyai toko komputer. Jadi dengan tampilan inilah nanti akan kita masukkan toko-toko yang ada dengan resminya. Jadi nanti si pemesan, si customer, dia bisa melihat toko-toko yang mereka inginkan sesuai dengan tampilan yang sudah kita sajikan. Yang ketiga adalah tampilan petanya. Tampilan peta ini adalah tampilan peta yang ketika mereka tuju tokonya, GIS ini akan mengarahkan untuk ke lokasi itu. Contohnya di sini. Di tampilan kedua, tampilan toko komputer. Kita ambil contohnya Plaza Komputer. Di sini ada Get Started. Get Started ini kita klik, mereka akan menuju ke lokasi Get Started di sininya. Salah satu contohnya. Selanjutnya itu adalah tampilan login admin. Nah, di sini kita berikan admin nantinya pemilik toko. Mereka memiliki sebuah password dan username dan bisa mereka manfaatkan sendiri, dan mereka nanti ketika mereka login, mereka bisa menambahkan merek-merek atau barang-barang dari lokasi komputer mereka itu sendiri. Selanjutnya adalah tampilan customer. Tampilan customer ini adalah semua merek yang ada komputer dapat diakses oleh customer, baik itu Dell, Asus, Acer, Legion atau MSI. Jadi mereka bisa mengakses di website kita ini atau sistem kita ini. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah penutup. Di sini saya dapat simpulkan beberapa penelitian saya. Rancang bangun sistem informasi geografis ini adalah untuk menunjukkan lokasi toko servis resmi komputer yang ada di Kota Pekanbaru. Dan ini berbasis web, dan ini dapat mempermudah user untuk menentukan jasa layanan toko servis resmi yang ada di Kota Pekanbaru dalam mencari toko lokasi. Ya, jadi di sini nanti kita juga akan tambahkan komputernya juga ada teknisi untuk memperbaiki laptop-laptopnya gitu. Jadi di sini para teknisinya yang kita masukkan adalah sudah memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan keinginan user. Jadi
Adapun nanti dari kita customer ada bermasalah laptopnya misalnya Dell atau apa, dan ini yang memperbaikinya atau teknisinya mereka sudah memiliki bidang keahlian tertentu, karena di sini toko komputernya adalah bersifat resmi. Nah, sistem ini juga dapat diterapkan karena sudah sesuai dengan kebutuhan user. Kita di sini membangun sistem sesuai dengan kebutuhan user yang ada, dan hal ini dibuktikan dari dua proses pengujian yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah kita menggunakan black box testing, yaitu dengan kesimpulan hasil bahwa semua fitur program dapat berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah pengujian selanjutnya dengan menggunakan metode user acceptance testing, yang dimana hasil pengujian menggunakan metode ini berjalan dengan baik. Nah, di sini setelah kita lakukan, alhamdulillah black box testingnya berjalan dengan baik, fitur-fiturnya berjalan dengan baik, dan acceptance testingnya juga berjalan dengan baik. Oke, sekian hasil penelitian yang bisa saya jabarkan pada tahun ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.